Oke, ini penampakan setelah dibongkar tutup CVT-nya ya. Nah, untuk bagian depan ini terlihat seperti ada banyak geram. Mungkin ada part yang aus ya, entah itu roller atau mangkokannya, karena kendala CVT ini mengalami bunyi kasar. Oke, untuk lebih detailnya kita akan bongkar. Oke, setelah dilakukan pembongkaran, kondisi roller peyang ya. Rollernya peyang, ini udah kemakan. Ini peyang semua ya, rollernya nggak ada yang utuh. Ini udah kocak. Ini roller peyang. Terus untuk kondisi ini udah terlalu longgar, ini udah aus juga. Nah, ini kocak kan, kocak. Untuk piringan CVT kocak. Terus untuk karetnya, ini udah oblak juga, kendor. Udah aus untuk karetnya, bantalan. Karet bantalan rollernya udah aus, ini harusnya ini kenceng ya. Ini harusnya kenceng. Terus yang ini sliding, tidak oblak. Ini udah oblak seperti ini. Terus ini harusnya bulat utuh, ini peyang. Oke, itu penyebab beberapa bunyi kasar pada CVT untuk motor matic. Oke, terus kita lari ke kampas ganda. Nah, di dalam sini udah ada gotri ya. Gotri ini atau pelor ini untuk mengganjal per. Mungkin karena pernya udah lemes, jadi untuk si pengguna atau untuk montir sebelumnya mengakalinya dengan diganjal pelor. Oke, kemudian kita cek untuk bunyi kasar ketika motor tidak dikendarai atau didorong. Ini aman ya. Nah, ini penyebab suaranya kasar. Sorry sedap. Nah, oke, suaranya kasar ini, iya kan? Ketika ini dilepas, nah halus. Oke, halus. Kita pasang kembali untuk ini pas gandanya, kita tahan agar tidak ikut berputar. Nah, ya kan, kasar berarti menandakan untuk bearing kampas gandanya ini udah rusak, entah yang bearing bambu atau bearing yang ini bearing bambu. Ada yang enggak nih, ini satu bearingnya biasa, ini bearing biasa, ini bearing bambu. Nanti kita cek, kita bongkar yang mana yang rusak bearingnya. Oke, untuk sealnya aman ya, seal aman, tidak bocor. Seal depan juga aman, tidak bocor. Ini karena kotor, ini karena dari penyebab ausnya roller, sehingga bram-bramnya ini menjadi seperti ini ya, kesini arahnya, karena ini
roller yang aus, bukan dikarenakan oli yang rembes. Oke, ini kan saya ingin laporan ya. Ini beberapa part yang harus diganti, seperti rumah roller sama fan belt ya. Fan beltnya pecah gitu. Nah, pecah ini. Nah, ini fan beltnya udah pecah ya. Fan belt, roller, rumah roller. Nah, ini seal kampas ganda, ya. Nah, ini kampas gandanya kan, ini masih bagus, sealnya aja yang harus diganti. Seal kampas gandanya dipasang di sini ya. Sama ini arang starter itu yang kadang nyala kadang enggak ya. Kalau yang ini untuk tempat rollernya ini original. Ini fan belt sama roller original. Terus ini lokal ya, ini sealnya lokal. Oh iya, terus ini nih. Nah, ini bearing yang untuk di dalam sini ya. Ini juga harus diganti. Ini punya sampean ini. Tipis banget. Oke, langsung saya rakit. A few moments later. Oke, ini adalah seal kampas ganda. Jumlah seal ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 ya. Seal ini berpengaruh untuk menjaga agar grease yang ada di dalam sini tidak keluar. Karena apabila grease pelumas yang ada di dalam sini keluar, nanti akan menyebabkan timbulnya gerdek pada tarikan awal motor Honda ya, Matic ini ya. Oke, karena sang pemilik meminta untuk dibersihkan, ibaratnya dihilangkan problemnya secara total, maka mau tidak mau kita mengikuti apa yang menjadi permintaan sang pemilik ya. Kita akan mengganti dari sealnya ini. Walaupun sebenarnya udah banyak banget ini, saya juga bingung ini mau ngerjainnya ini. Bingungnya kenapa? Karena untuk spare partnya itu banyak sekali yang harus diganti. Nah, itu menyebabkan untuk biaya akan sangat mahal ya. Dari mulai seal, dari ini bearing kampas ganda lebih dekat lagi. Terus dari ini, nah ini kocak, ini harus diganti ininya udah aus, kocak. Nah, terus dari roller yang udah peyang. Nah, untuk bantalan karet roller ini kan kendor tadinya. Ini daripada diganti habis banyak, ini kita akalin dengan diganjel ya. Ini menghemat biaya ya, diganjel dengan fungsinya yang sama dan awet juga diganjel ini. Oke, kita tidak perlu ganti bantalannya. Kemudian, nah ini tadi pelornya ini udah
diberi pelor ya. Jadi untuk bagian ini pernya ini udah diberikan pelor di sini agar mengganjal per agar lebih keras lagi pernya, karena untuk keelastisan pernya ini udah berkurang seiring pemakaiannya waktu. Kayak ini tidak menjadi problem ya. Oke, mungkin itu ya. Sebentar kita akan cek bagian fan belt. Fan beltnya juga udah nih, ini udah pecah, ini bisa dilihat jelas apa tidak. Nah, ini pecah nih, ini pecah nih. Kalau yang tidak pecah ya ini kan masih bagus nih. Ini pecah, jelas ya, pecah. Ini kalau di video ini lebih jelas lagi. Nah ini nih, jadi ini harus diganti juga, ini fan beltnya harus diganti. Oke, itu mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti akan saya kirim ke pemilik untuk videonya agar detailnya lebih dipahami oleh si pemilik, karena spare partnya banyak ini harus kasih. Oke, untuk asnya masih bagus ya, as masih bagus, masih untung as masih bagus. Jika ada kekurangan lain nanti akan kami sampaikan. Untuk saat ini cukup itu yang bisa saya sampaikan. Oke ya, ini di video ini. Nah, ini penampakan setelah kita bersihkan area CVT. Nanti kita akan tempel untuk bagian yang sebelum dibersihkan. Kita akan tampilkan seperti apa. Nah, ini juga nanti akan kita bersihkan ya untuk baknya ini. Ini terlihat sangat kotor, ini nanti kita juga akan bersihkan. Nah, untuk spare partnya itu udah kami bersihkan semua ya. Hanya untuk bagian rumah roller itu harus diganti karena terjadi aus yang seperti tadi kita sudah sampaikan. Oke, semoga bermanfaat.